Oke, baik Bapak Ibu, kami sapa kita selamat siang untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini materi yang kami sampaikan adalah budaya positif. Namun sebelum ke sana, ada sedikit di sini sebagai pertanyaan pemantik ya, apa kita setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang menjadi satu pernyataan yang mungkin nanti kita bisa simpulkan dengan pemikiran kita, apakah kita setuju atau tidak dengan hal tersebut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ada tiga di sini pertanyaan pemantik bagi kita untuk bisa nanti membedakan seperti apa hukuman, seperti apa yang tidak termasuk hukuman, dan kemudian bagaimana nanti ketika hukuman itu merupakan suatu hal yang baik atau tidak untuk mengubah daripada peserta didik seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu ketika kita ditanya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut kita bagaimana Bapak Ibu? Oke, karena kita punya pandangan yang berbeda-beda, maka setuju dan tidak setuju merupakan jawaban yang muncul pada pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Tidak setuju. Oke, sama dengan pernyataan yang pertama, di sini kita punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan setuju dan ada juga yang menyatakan tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau peserta didik kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita menjawab dengan setuju. Oke, baik, Ibu Nom. Sebelum kita mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan pemantik tersebut, nah di modul 1A4 budaya positif, nah kita melihat beberapa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima nanti restitusi, ada di sana 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini dilewatkan aja, Ibu Nom. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir di sana ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian mari kita lihat sedikit penjelasan terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sana kita sedikit lihat materinya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid sedang tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi membawa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menguatkan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk memenuhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga tadi ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita lihat di sana penjelasan sedikit, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait dengan beberapa ilusi yang dimaksud. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita lihat ada pertanyaan, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Kita lihat di sini ada stimulus respon dan kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Nah, kita lihat di situ stimulus respon. Ketika mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa kita semua manusia, jangankan kita orang dewasa, anak didik kita juga punya pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, ketika kita coba untuk satu pandangan dengan kita, apa yang terjadi? Kemudian di sana ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, ketika kita merasa, ketika kita mau memaksakan cara pandang atau pandangan kita terhadap peserta didik kita, ya, namun kita harus juga flashback ke belakang bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu, ya. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika kita melihat bahwa perilaku buruk yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu hal yang salah, namun ternyata ketika orang berbuat sesuatu, ketika itu menurut pandangan kita salah, ternyata apa yang dilakukan dia itu mempunyai tujuan tertentu demi apa yang dia harapkan. Kita pilihan di sana, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang, seperti itu. Itu ada stimulus respon. Kemudian kita sandingkan dengan teori kontrol atau pilihan terkait dengan materi kontrol tersebut. Ya, silakan Ibu Nom lanjutkan. Oke Bapak Ibu, di sini ada nanti beberapa hal yang perlu kita sampaikan melalui kesempatan ini terkait dengan disiplin positif. Nah, kemudian ada nanti di sana makna disiplin. Kita akan melihat apa makna disiplin. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian ada realitas atau kebutuhan. Kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ketika kita masuk nanti semua perilaku memiliki tujuan. Kita lihat nanti teori motivasi ada di sana, ya. Ada nanti teori motivasi di sana. Ketika nanti kita masuk di model berpikir menang atau kolaborasi dan konsensus, nanti kita akan melihat ada di sana 5 posisi kontrol. Kemudian ketika kita melihat terkait dengan pandangan, maka kita lihat di sana ada nanti 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ini akan diuraikan secara mendetail oleh Ibu Novi di materi sebagian. Nah, kita lanjutkan aja.
Oke Bapak Ibu, dari budaya positif tadi ada salah satu materi yang kita lihat adalah disiplin. Nah, apakah makna disiplin? Kalau berbicara disiplin, kita melihat dari bahasa Latin ya, disiplin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itulah Bapak Ibu, karena mungkin kata disiplin itu merupakan bahasa yang biasa bagi kita, dan itulah tadi beberapa definisi daripada disiplin. Kemudian dari disiplin tadi nanti kita akan melihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Kemudian dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, ini merupakan suatu hal yang nilai yang timbul ketika kita membuat sesuatu hal kesepakatan, ya. Jadi apa nilai-nilai kebajikan? Misalnya, ketika kita selalu menekankan peserta didik kita untuk selalu memakai sepatu hitam, ya. Nah, mungkin ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang mungkin lahir dari ketentuan ini. Nilai kebajikan yang lahir dari sini bisa kita lihat nanti di sana. Keindahan akan lahir, ya. Kemudian kebersamaan, kesetaraan. Nah, ketika kita tidak membuat itu, mungkin orang-orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi akan mereka pasti bisa memakai sepatu yang keluar dari situ yang mahal. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang lahir dari ketentuan-ketentuan yang telah kita buat, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, karena kami di sini ada 2 CPG yang 1 unit, maka kami sepakati di dalam menyampaikan materi dengan berbagi waktu. Untuk itu selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Novit untuk materi berikutnya. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan ke pembelajaran 2.2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, sebenarnya tadi kita di awal sudah diberikan pemantik oleh Bapak Paingan. Nah, itu sebenarnya kemana arahnya? Di sini kita membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Kita ambil contoh simpelnya dalam mengerjakan tugas, ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak kita kasih tugas, nah mereka itu mengerjakan tugasnya ada 2 motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Motivasi eksternal ini termasuk bagian yang mana? Yaitu anak-anak itu mau mengerjakan tugas karena mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka itu takut kita hukum, makanya mereka kerjakan. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini memang jarang kita lakukan, tapi kalau di rekan kami yang di SD, sering sekali mereka memberikan imbalan ataupun penghargaan kayak diiming-imingi hadiah ketika
selesai ibu kasih permennya gitu. Anak SD sangat tertarik sekali dengan seperti itu. Jadi itu masih motivasi eksternal yang keluar dari diri siswa ketika diberikan mereka itu mengerjakan tugas ketika ada imbalan ataupun karena hukuman, takut hukuman. Sedangkan yang ingin kita capai adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Mereka itu termotivasi mengerjakan PR mereka karena memang mereka sadar ini tanggung jawab saya dan ini saya lakukan untuk menghargai diri saya, dan memang karena ini tugas saya benar-benar bukan karena adanya takut hukuman ataupun karena diiming-imingi imbalan, tapi memang pure itu dari dalam diri mereka sendiri sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka, seperti itu. Dan itulah sebenarnya yang ingin kita harapkan dari siswa. Ketika kita kasih tugas, kita kasih PR ataupun hal yang lain, bukan hanya dalam bentuk PR. Misalnya sampah, kita berharap, memang saya sadar juga selama ini kita sama mereka itu ketika kita tengok ada sampah gitu, kalau misalnya kita nggak menyuruh, mereka itu tidak ada, belum ada sampai detik ini kesadaran. Nah itulah sebenarnya yang ingin kita munculkan. Jangan karena motivasi eksternal lah mereka mau mengutip sampahnya, tapi harus dari dalam diri mereka sendiri yang internal, seperti itu. Baik, ini adalah merdeka berdasarkan Bapak KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang tadi kembali lagi bahwa mereka itu jangan hanya karena orang lain, tapi ke diri mereka juga, mereka harus memerintahkan diri mereka. Oh, saya harus mengerjakan ini tugas saya, itu maksudnya. Nah, ini kembali ke pertanyaan pemantik tadi, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, dari sini sebenarnya dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan hukuman di pertanyaan pemantik tadi, hukuman anak-anak itu untuk hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, akan ada pengaruh ataupun dampak yang muncul karena hukuman yang kita berikan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan juga pengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini adalah akibat-akibat yang bisa muncul dari pertanyaan si pemantik tadi apabila terus-menerus dilakukan. Misalnya karena terus-terusan kita lakukan memberikan iming-iming hadiah, maka tugasnya hanya karena termotivasi ke situ, bukan karena memang benar-benar sadar itu keharusan. Jadi bisa jadi dampaknya adalah ketika nanti tidak ada lagi iming-iming hadiah, mereka jadi tidak mau mengerjakan itu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Di eksternalnya tadi adalah mereka itu karena diiming-imingi dan karena hukuman. Jadi yang nomor poin ketiganya penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi tidak ada lagi dari dalam diri mereka benar-benar ini karena saya harus mengerjakan tugasnya, atau memang sampah ini harus saya kutip supaya lingkungan saya bersih. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi karena takut hukuman atau karena diberikan hadiah, itulah motivasi mereka, makanya mereka mau mengerjakan hal tersebut. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada peserta didik kita. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya di sini adalah jangan hanya karena ada satu anak didik kita dia selalu bisa dalam segala hal. Yang biasa cenderung kita lihat adalah saat ini adalah kemampuan pengetahuannya kan Bapak Ibu. Jadi kita akan menguji dia terus-terusan di depan teman-temannya. Tapi yang lainnya tidak kita berikan penghargaan. Padahal penghargaan itu tidak hanya kita bisa ambil dari segi kemampuan dia itu materinya saja. Ada kadang-kadang anak-anak yang punya kebaikan yang lain yang bisa kita puji, mungkin dia menolong temannya atau yang lain gitu. Jadi anak-anak yang lain bisa juga mendapatkan penghargaan dari kita, walaupun mereka itu tidak memiliki pengetahuan yang seperti yang kita harapkan, tapi bisa kita puji dari segi yang lainnya. Gitu. Ini contoh untuk pengakuan apresiasi kebajikan. Contohnya adalah kata, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini berarti diambil dia bisa kita menghargai orang lain bukan hanya dari segi kepintarannya, tapi dari segi yang lainnya gitu Bapak Ibu. Kemudian
Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, inilah sebenarnya hal-hal yang bisa kita puji dari anak-anak yang mungkin tidak bisa kita puji mereka berdasarkan nilai pengetahuannya, tapi untuk akhlak yang lain bisa kita puji gitu Bapak Ibu. Oke, nah di sini bisa Bapak Ibu perhatikan ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada tindakan guru, kemudian kita memutuskan nih yang ini bagian hukuman atau konsekuensi gitu. Coba Bapak Ibu baca dulu. Yang pertama kira-kira dia masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, masih hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, bisa kita lihat jawabannya Bapak Ibu? Oke, jadi dari sini berarti Bapak Ibu sudah cukup tahu nih sebenarnya mana yang dikatakan hukuman, mana yang dikatakan konsekuensi. Yang itu apa ya? Yang itu ke bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang 2 tadi Bapak Ibu sudah benar. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensinya itu perbedaannya itu kalau untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian ada unsur paksaan juga, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut kena hukum, jadinya belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah yang merupakan hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau tadi yang hukuman itu jangka waktu yang lama sampai membuat anak bisa dendam sama kita, kalau konsekuensi tidak seperti itu. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini sudah saya perhatikan di sekolah kita sudah mulai terjadi di kelas 12 IPS. Ini bagian yang konsekuensi. Jadi kalau mereka itu terlambat Bapak Ibu di kelas 12 IPS, mereka itu akan jalan jongkok sampai ke bangku mereka masing-masing. Dan saya rasa di situ mereka tidak akan sakit hati karena memang mereka sadar, secara sadar mereka itu terlambat dan secara sadar juga mereka melaksanakan hukumannya. Itu sudah saya lihat di kelas 12 IPS, dan tidak hanya mungkin ke wali kelasnya saja, tapi setiap guru yang mereka itu masuknya terlambat, teman-temannya langsung bilang jalan jongkok, dan dia otomatis jalan jongkok menuju ke bangkunya. Artinya apa? Dia tidak akan sakit hati walaupun kita kasih konsekuensi seperti itu, hukuman jalan jongkok itu. Karena apa? Mereka itu sudah kesepakatan mereka, kesepakatan kelas mereka mungkin. Jadi tidak akan menimbulkan yang namanya dendam dalam waktu yang lama. 12 IPS sudah menerapkannya saya lihat, dan dijalankan sama semua warga kelasnya. Dan yang terakhir, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sebenarnya untuk restitusi ini, biasanya kalau terjadi ada konflik Bapak Ibu atau ada masalah, anak terlambat
atau ada anak misalnya datang ke sekolah pakai baju yang salah atau sepatu mungkin tidak sesuai dengan aturan, kita tidak bisa langsung melakukan hukuman tadi gitu, langsung kita suruh dia coba sehari tidak bisa menggunakan sepatu atau kita sita sepatunya, tidak bisa langsung seperti itu. Tapi yang dianjurkan di kurikulum Merdeka adalah kita lakukanlah teori restitusi ini. Kenapa? Karena di teori restitusi ini kita coba lagi, kita tanyakan lagi sama si anak, kenapa dia bisa sampai salah sepatunya. Jadi benar-benar kita tanya, jangan misalnya dia pakai sepatu putih, kamu melanggar aturan, langsung kita suruh dia itu lepas seharian, kamu gak usah pakai, gak begitu konsepnya. Jadi kita tanya dulu kenapa, kemudian kita kembalikan lagi sama dia, benar nggak yang dia sudah lakukan, pasti otomatis dia jawab, saya salah ibu, gitu kan. Kemudian yang berikutnya yaitu kita yakinkan lagi, kita tanyakan lagi kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas, yaitu tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, ketika kita sudah kembalikan kesepakatan itu sama si anak, dia pun sudah menyadari dia salah, diharapkan tidak langsung kita kasihkan hukuman, tapi kita kasihlah dia solusi. Kira-kira untuk memperbaiki masalahnya yang sudah dia buat dengan memakai sepatu yang salah tadi, apa nih yang mau dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Ya, misalnya dia akan mengatakan, ini teguran yang pertama untuk saya, besok saya tidak akan lagi, gitu. Berarti saya mau meminta maaf, gitu misalnya. Berarti kemudian yang pertama meminta maaf, kemudian yang berikutnya dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya rasa ketika diterapkan hal tersebut dan gurunya juga menerima, saya pikir si anak tidak akan merasa malu ataupun dia akan menyadari kesalahannya. Seperti itu yang diharapkan. Jadi tidak bisa langsung kita kasihkan hukuman, maksudnya Bapak Ibu gitu. Jadi ada negosiasi antara si guru dengan si anak terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah 2 kali atau 3 kali dalam proses itu, bolehlah kita terapkan versi hukumankah atau versi konsekuensi begitu, berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat antara kita dengan si anak tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk 1 kali mungkin bisa direstitusikan. Dan ini memang sudah pernah saya tanya ke siswanya juga, dia bilang harusnya ada pernyataan dulu, Bu, saya pun nggak sengaja, saya seperti itu. Nah, ini dia untuk kenapa kita harus kenapa hukuman yang dipilih atau konsekuensi ataupun restitusi, supaya apa dia? Nah, kebetulan di kolom ini Bapak Ibu, untuk hukuman dia merupakan identitas yang gagal. Mengapa? Karena hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian siswanya juga nanti tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ketidakadilan. Kemudian juga murid atau anak tersebut akan merasa tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian juga berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, yang selalu memang kita lakukan selama ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu yang selalu kita lakukan kepada anak. Harusnya ada kalimat positif yang bisa membangun ke anak, itu maksudnya. Kemudian untuk disiplin yang bagian konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas yang sukses. Jadi kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman, tapi melainkan ke konsekuensi ataupun restitusi lah yang dipilih ketika anak membuat sebuah pelanggaran. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid ataupun anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturannya. Ini merupakan yang netral Bapak Ibu. Yang di antara hukuman ataupun restitusi ini yang bagian yang netral. Kemudian yang hijau yang restitusi itu merupakan yang positif ya, karena restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, anak atau murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di bagian ini biasanya untuk yang restitusi ini Bapak Ibu, kita harus
ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menyuruh dia bertanggung jawab, maksudnya menyadarkan dia untuk bertanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Harus ada yang bisa dia berikan solusi untuk permasalahan yang dia timbulkan. Misalnya, ini kalau misalnya anak-anak berantem, pasti ada kawan yang dirugikan gitu, entah kancing bajunya copot atau apa kira-kira yang bisa dilakukan si anak yang bersalah yang mencopotkan kancing baju tadi untuk ke anak yang jadi korban ini gitu. Jadi tidak bisa langsung misalnya ya udah kalian salaman sudah gitu, enggak. Tapi harus ada kita kasih ajaran untuk anak ini bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia buatnya, termasuk yang mencopotkan kancing baju si anak tadi. Apakah dia harus menggantikan supaya ada nilai jerahnya gitu Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri untuk restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentang keyakinan kelas akan disambung oleh teman saya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi, yaitu eksplorasi konsep atau keyakinan kelas di sini. Yang pertama di sana, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti kita akan bisa membedakan seperti apa peraturan dan seperti apa kesepakatan keyakinan kelas. Nah, poin yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi istri kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih mengenakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu, kadang kita di kelas kita membuatkan ada peraturan. Nah, cuman kita lihat peraturan itu kadang namanya juga peraturan itu memaksa. Nah, jadi yang sebenarnya yang harus kita buat itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan peraturan ini biasanya itu muncul dari kita untuk bagaimana supaya kelas ini bisa seperti yang kita harapkan. Misalnya kita sebagai wali kelas ataupun kita sebagai guru mapel, kita membuatkan sebuah peraturan-peraturan demi mewujudkan seperti apa yang kita harapkan. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, ternyata keyakinan kelas itu akan lebih baik dibandingkan dengan peraturan. Karena apa? Karena ketika kita membuatkan keyakinan kelas itu merupakan curahan pendapat, dan yang membuat itu adalah anggota kelas itu sendiri Bapak Ibu. Dan kita lihat nanti di sana, ketika sudah keyakinan kelas yang kita buat, maka yang muncul di sana nanti bukan lagi hubungan yang kita berikan, tetapi konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka keluar dari apa yang telah disepakati atau diyakini kelas tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sana, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, memang kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini termasuk peraturan yang mengikat ya. Selain daripada kita memenuhi daripada peraturan, maka ini juga bertujuan kepada diri kita sendiri ya, untuk menyelamatkan atau keselamatan diri kita sendiri. Namun di dalam proses pembelajaran kadang kita lebih mengarah ke keyakinan kelas, karena keyakinan kelasnya seperti yang saya sampaikan itu dibuatkan oleh siswa-siswa kita atau anggota kelas kita tersebut. Kemudian budaya positif. Yang pertama di sana kita lihat ada budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, beberapa hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat perlu kita terapkan di dalam sekolah atau dalam kelas kita. Namun kita mau melihat mana yang paling tepat untuk kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Kita lihat di sini
Bapak Ibu, ketika kita berbicara terkait peraturan dan kesepakatan kelas, mungkin melalui ini bisa nanti kita membedakan yang mana dia peraturan, yang mana dia merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Kita lihat di sini. Yang pertama, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian di situ bagian A, kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita lanjut. Kemudian kita lihat di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas di tabel T dan E. Kita lihat di sana tadi hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki ini merupakan hasil daripada kesepakatan daripada kelas yang telah dibuatkan menjadi keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada di sana bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat di tabel di sana. Nah, ketika kita lihat hormat, ya, ketika hormat dan dilaksanakan seperti apa? Tampak seperti hormat, ya, tampak dia hormat di situ. Kemudian ketika dia tidak melaksanakan, maka kita akan melihat tidak tampak seperti siswa yang hormat. Kemudian bekerja itu merupakan sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Namun ketika kita lihat pada peserta didik kita sudah dilakukan atau tidak, maka akan tampak seperti dia bekerja seperti apa yang kita lihat, ya kan. Kemudian di situ tampak seperti tidak melakukan, berarti dia tidak melaksanakan daripada keyakinan yang telah disepakati kelas tersebut. Kemudian diterima dan dimiliki, ketika dia mengimplementasikan atau melaksanakan keyakinan kelas itu, maka yang kita lihat di situ peserta didik akan tampak seperti menerima dan dimiliki, ya. Kemudian ketika kita melihat peserta didik kita tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati, maka kita akan melihat tidak tampak seperti yang telah disepakati yang merupakan keyakinan kelas. Lanjut. Kegiatan pendalaman ini kita lihat di sini ada hormat, terdengar suatu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kita lihat di sini kata-kata yang terlihat di sana. Kalau kita lihat di tabel Excel-nya, ketika ini mengarah ke kata hormat, maka kita lihat hal-hal yang telah terwujud, yang telah dilaksanakan oleh peserta didik kita di kelas. Kemudian ada di sana terlihat seperti apa dia, kemudian perilaku seperti apa dia. Itulah nanti hal-hal yang bisa kita lihat yang lahir dari peserta didik kita ketika mereka sudah melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk lebih kita memahami peraturan dan keyakinan kelas, di sini kita lihat yang merupakan contoh kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan peraturan yang kita buat. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian nanti ketika kita, karena pada umumnya keyakinan kelas ini ditandai dengan kalimat-kalimat positif seperti itu.
Nah, bagaimana kalau kita bandingkan peraturan-peraturan dengan beberapa kalimat-kalimat yang ada di sini yang merupakan peraturan? Nah, kita lihat dia ketika dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi kita telah sampaikan beberapa kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam peraturan, maka kita lihat di sana keyakinan kelas di sana adalah tanggung jawab. Nah, jadi ini merupakan keyakinan kelas dari kata peraturan tadi. Ketika kita selalu membuatkan peraturan, selalu membelikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas di sana ada siswa kita di sana dituntut bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang disepakati di sana bahwa anggota kelas itu atau peserta didik kita dan kita juga harus menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas yang kita sepakati di sana menghormati orang lain. Karena dengan kita menghormati orang lain itu sudah termasuk ke dalam hal tidak mengganggu orang lain seperti itu. Kemudian hadir sekolah 15 menit itu merupakan peraturan, dan ketika kita lihat ke dalam keyakinan kelas maka menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini ada beberapa hal yang merupakan keyakinan kelas ketika kita buatkan peraturan yang seperti ini. Yang pertama tadi menghormati orang lain, dan kemudian komitmen terhadap peraturan sekolah yang telah dibuat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai harus sudah hadir di kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kita lihat ketika dia merupakan keyakinan kelas, maka bisa kita lihat beberapa poin di sana: keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelas yang diyakini dengan peraturan di sini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Ketika kita buatkan keyakinan kelas kita menghormati keselamatan dan menghormati orang lain, berarti nanti di sana anggota kelas kita atau siswa kita tidak akan melakukan lagi yang namanya kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti ini keyakinan kelas yang diyakini di sini adalah kesehatan. Ketika siswa kita telah meyakini atau telah membuatkan keyakinan kelas yaitu terkait dengan kesehatan, menjaga kesehatan dan memahami arti pentingnya kesehatan, berarti nanti di sana tidak akan lagi mempergunakan narkoba, karena itu pada akhirnya akan merusak kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ketika kita buatkan ini menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan lahir di sana menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain. Ketika ini menjadi kesepakatan kelas kita, maka peserta didik kita di dalam hal misalnya ke kamar mandi akan membudayakan antri, karena dengan demikian itu sudah termasuk menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker seperti halnya ketika COVID atau pandemi 19. Nah, di sana keyakinan kelas yang lahir itu adalah bersabar dan kesehatan. Nah, bermasker ini merupakan suatu hal yang sangat risih bagi sebagian orang, ya, apalagi kepada anak-anak kita ketika dibilang memakai masker, mungkin mereka akan merasa terganggu terhadap penampilan mereka. Tetapi dengan demikian maka akan lahir di sana pemahaman terkait dengan arti pentingnya memakai masker, akan lahir di sana keyakinan kelas bahwa ada nanti yang lahir terhadap kita yaitu kesehatan. Kemudian akan membuat kita akan semakin matang dalam belajar bersabar. Kemudian yang berikut adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan kalimat peraturan. Kemudian ketika kita buatkan dia di keyakinan kelas, nah akan lahir di sana kalimat keselamatan dan keamanan, keselamatan dan keamanan. Nah, itu sedikit perbedaan antara kita melihat kalimat-kalimat yang kita tuangkan dia menjadi sebuah peraturan, dan kemudian kalimat-kalimat ataupun bahasa-bahasa positifnya yang ketika kita tuangkan dia menjadi keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, di kebutuhan dasar manusia ini akan dibawakan oleh Ibu Robi. Baik Bapak Ibu, saya lanjut kembali. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan.
kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 5, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, guru bisa diposisikan sebagai yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Di mana letak perbedaannya? Kalau untuk penghukum, guru berbuat itu misalnya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir si anak tersebut. Dia kadang mau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kita ada unsur mengancam si anak di situ. Itu namanya posisi kontrol gurunya di situ sebagai penghukum. Kemudian kalau untuk hasilnya, untuk yang kalimat yang tadi yaitu si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, ataupun bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid biasa akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Kemudian dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Kalau yang saya lihat di kita, saya sendiri sudah mengajar, kalau untuk yang penghukum ini, mungkin dulu pernah saya lakukan, saya lihat juga seperti itu. Bahkan anak kita sekarang ini juga kebanyakan seperti itu. Paling dimarah-marah, paling dipanggil ke BP, paling begini, paling begitu. Seolah tidak ada lagi rasa takutnya lagi gitu. Paling seperti ini ya nanti hukumannya. Malah jong-jong dia bendera sana. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu apabila kontrol guru kita itu kita sebagai penghukum. Kemudian apabila kontrol guru kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berbuat, guru akan mengatakan kepada muridnya itu, seharusnya kamu begini, ibu merasa kecewa kalau kamu begini, gitu. Kita kayak membuat si anak ini merasa ada perasaan bersalah, gitu. Itulah yang kita buat kepada si anak. Mungkin ada kadang kata-kata kita yang ketika kita menasihati anak, kita singgungkan dia ke orang tuanya, itu sudah termasuk kita itu membuat perasaan bersalah kepada si anak. Jadi kita berharap dari situ ada sedikit kesadaran jadinya terhadap si anak tersebut. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya melakukan ini, atau kemudian kita lanjut saja. Hasilnya yaitu menyembunyikan dan menyangkal, diawasi dan berbohong. Lanjut aja ya Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol sebagai teman, biasanya ini yang biasa kita lakukan kepada si anak, yaitu kita seperti teman mereka. Tapi di posisi kontrol ini sebagai teman juga kadang-kadang tidak efektif kepada anak-anak. Bisa kita lihat bahwa anak-anak kadang kalau kita sudah memposisikan dia sebagai teman mereka, jadi disalahgunakan. Kemudian untuk sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Untuk yang pemantau ini adalah biasanya kita mengingatkan kembali kepada si anak, konsekuensinya itu ini loh. Kamu sudah tahu kan peraturan kita, konsekuensinya ini. Jadi kita memantau mereka, kita ngasih tahu kepada mereka apa nih akibat dari tindakan mereka. Dan untuk manajer hampir sama juga, tapi kalau untuk manajer biasanya dilakukan oleh sekolah. Nah ini untuk si 5 posisi kontrol guru tadi. Pernyataannya pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini dilakukan kontrol guru yang mana di antara yang 5 tadi Bapak Ibu? Kemudian yang kedua yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir katanya, penghukum. Kemudian bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai, manajer, memperbaikinya. Nah, kalau untuk dia kalimat yang ini, kalau kamu tidak begini, saya akan begini. Nah, ini diberikan konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Ini yang agak sering kita biasa lakukan ya Bapak Ibu, ada sedikit pengancaman di sana. Kemudian, apa yang
kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di sini memperbaikinya kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, seharusnya kita ada di posisi yang ini. Kita tanyakan kepada si anak, misalnya dia tidak mengerjakan tugas hari ini, jangan langsung dihukum, tapi kita coba bertanya kepada si anak, ada nggak yang bisa dia perbaiki untuk masalah si tugas yang tidak dia kumpulkan. Entah saat dia akan meminta, boleh saya kerjakan ibu, saya akan mengumpulkannya hari ini, seperti itu. Jadi dibandingkan kita kasih hukuman, lebih baik yang itu, dia bertanggung jawab walaupun ada terlambat tapi tetap dikerjakan, seperti itu. Ini topik yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi akan selesai setelah ini. Oke, Bapak Ibu, ini adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di awal tadi telah kita singgung sedikit apa itu restitusi. Kemudian kita lihat di sini segitiga restitusi. Ada di sana, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Siapa orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah kalimat-kalimat yang muncul dari kita Bapak Ibu guru sebagai yang telah disampaikan Ibu Novi tadi. Nah, sebagai penghukum, teman, dan sebagai manajer. Nah, kita lihat di sini validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Inilah segitiga restitusi yang dimaksud. Kita lihat yang pertama di sini, menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini kita bertindak untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang harus disampaikan ketika kita menemukan ada masalah kepada peserta didik. Yang pertama sekali kita melakukan validasi terhadap masalah yang terjadi. Nah, seperti yang telah disampaikan Ibu Novi tadi di awal. Nah, seperti kemarin ketika kita mendapatkan laporan si anak tidak mengerjakan tugas. Nah, yang pertama sekali kita lakukan harus memvalidasi, ya. Kenapa biasa dia melakukan hal tersebut? Karena di awal tadi setiap tindakan yang dilakukan oleh semua orang pasti punya tujuan. Ketika pun itu pada pandangan kita salah, namun bagi dia itu punya tujuan. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dia, perlu kita validasi apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini bisa kita lihat membantu murid mengenali basic atau need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, seperti di awal tadi ada 5 kebutuhan manusia. Nah, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan manusia ataupun kita ataupun terlebih-lebih peserta didik kita yang untuk memenuhi kebutuhan dia tadi. Namun kebutuhan yang mana yang mau dia penuhi ketika dia melakukan tindakan-tindakan seperti yang dia lakukan. Nah, ketika kita memvalidasi kebutuhan, maka kata-kata yang muncul dari kita kepada peserta didik kita adalah yang pertama, bisa kita pergunakan kalimat seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk,
tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang bisa kita sampaikan ketika posisi kita di sana memvalidasi. Nah, kemudian di sana menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dihubungkan mendasari manusia orang lain manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita di segitiga restitusi menanyakan keyakinan, maka kalimat-kalimat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan seterusnya. Jadi segitiga restitusi ini, baik itu tadi menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi, ini semua kita tidak langsung menjudge anak-anak kenapa dia melakukan itu semua, ya, karena tadi di awal kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan kita yakini segala sesuatu yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dari 5 kebutuhan manusia tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin itulah materi yang bisa kami sampaikan di modul 14 ini sebagai bukti daripada aksi nyata dalam budaya positif. Apapun yang kami sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita, dan ketika kita telah melakukannya ini pasti akan melihat ada hal-hal yang positif yang bisa kita rasakan di kelas kita masing-masing. Dan melalui kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan juga waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu Guru untuk kami di dalam aksi ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan kami bisa lebih baik lagi di dalam menyelesaikan tugas-tugas kami di dalam guru penggerak ini. Semoga nanti kami bisa menjadi guru penggerak, beralih dari calon guru penggerak. Untuk itu kami sudahi kegiatan ini dan saya serahkan kepada Ibu Novi. Mungkin sekian saja Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu partisipasinya. Saya berharap di lain waktu jika ada kolaborasi lagi antara guru dan juga CDP, semoga Bapak Ibu tetap berkenan. Terima kasih.